Teman-teman pengurus koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih seluruh Indonesia, mari kita sama-sama belajar lagi ya. Disclaimer lagi, teman-teman, di sini saya hanya ingin belajar ya. Niatnya ingin belajar, tidak menggurui dan tidak bermaksud untuk mengganggu statement siapapun. Di sini saya akan menjawab tentang lah ini Mas Blong 7931 ya pada komentar yang ada di YouTube saya sebelumnya. Kalau belum paham lebih baik diam Pak. Itu hitungan sampean salah kaprah. Persentase bunga pinjaman 6% per tahun. Coba baca dan penuhi Coba baca dan pahami dulu PMK nomor 49 tahun 2025, regulasi sudah jelas. Nah, ini oke. Teman-teman, mari kita coba buka ya PMK nomor 49 tahun 2025. Ini dokumennya sudah saya siapkan ya teman-teman ya. Oke, mari ini kita pelajari sama-sama ya. Terus terang kita memang orang baru ya teman-teman ya, tidak pernah mengenal hal-hal semacam ini. Jadi hal semacam ini adalah hal baru ya bagi kami. Otomatis kami masih harus belajar lagi dan belajar lagi dan membaca lagi seperti itu. Ini ya, ini kalau misalkan kita baca semua guys ya, ini ada sekitar 15 halaman ya. 15 halaman itu nggak sedikit ya. 15 halaman ini besar banget ya. Teman-teman kalau misalkan mau membaca ini, wah ini ya lama sekali teman-teman ya. Gak akan kelar untuk ini ya. Jadi ini kita akan singkat-singkat aja. Nah, ini adalah Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini ada beberapa tulisan ya, menimbang A, B, C, D, E, F, G. Mengingat pasal 17 itu kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 memutuskan peraturan pemerintah keuangan tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi desa Merah Putih. Nah, ini bab 1 ketentuan umum tidak kita baca teman-teman ya. Ini ketentuan umum ya. Di sini penjelasan tentang kementerian, desa, pemerintahan, kelurahan, dana alokasi, dana desa dan lain sebagainya. Langsung saja kita pada bab 2 ketentuan pinjaman lah. Oke. Pasal 2 ya, dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha KKMP atau KDMP, bank dapat memberikan pembiayaan berupa pinjaman kepada KKMP dan KDMP. Nomor 2, pinjaman kepada KKMP atau KDMP sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan setelah KKMP dan KDMP mendapat persetujuan dari bupati atau wali kota atau kepala desa berdasarkan hasil musyawarah pembangunan kelurahan atau musyawarah desa. Ini ya. Mohon perhatikan, persetujuan dari bupati, wali kota atau kepala desa berdasarkan hasil musyawarah pembangunan kelurahan, musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, termasuk persetujuan penggunaan dana desa atau DAU, DBH untuk mendukung pengembalian pinjaman KKMP, KDMP sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ini nomor 4. Pengaturan mengenai kewenangan, kewajiban dan dukungan penggunaan DAU, DBH oleh bupati wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan mekanisme persetujuan dari bupati atau wali kota kepada KKMP sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Oke, ini kita skip dulu teman-teman ya. Langsung saja ini kepada bab 3, ini penjabat perbendaharaan ya. Dalam hal ini dalam rangka penempatan dana desa atau DAU DBH untuk memberikan dukungan ke pengembalian pinjaman, Menteri selaku PA BUMN menetapkan, lah ini teman-teman ya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUMN pengelolaan transfer ke daerah. Ini nggak kita baca teman-teman. Nah, ini skema pinjaman, ini yang paling penting ya, skema pinjaman bagian ke-1 umum. Skema pinjaman dilakukan dengan ketentuan plafon pinjaman paling banyak 3 miliar ya. Jadi per desa, per KDMP atau KKMP itu akan diberi plafon sampai 3 miliar. Itu yang pertama. Tingkat suku bunga margin bagi hasil kepada penerima pinjaman sebesar 6% per tahun ya. Di sini sudah dijelaskan 6%. Maaf kalau kapan hari itu memang dijelaskan masih belum pasti, itu katanya 4% dari bank, kemudian kita jualnya 6% ke customer atau ke
masyarakat seperti itu. Kalau di sini berarti langsung diplot 6% per tahun itu untuk ke banknya ya. Berarti kita jualnya berapa kita juga belum paham ya. Seperti itu. Jangka waktu atau tenor pinjaman paling lama 72 bulan ya. 72 bulan. 72 bulan itu sama dengan berapa? 5 tahun ya? 5 tahun atau 6 tahun? Coba 72 bulan. Nah, kalkulator. Baik, kita coba kalkulasi teman-teman ya. 72 bulan. 72 dibagi 12 sama dengan 6 tahun ya, betul ya. Masa tenggang atau grace period atau pinjaman selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan. Masa tenggang itu berarti jeda pertama setelah penerimaan dana ini kita diperbolehkan atau diberi masa tenggang selama 8 bulan ya maksimal untuk supaya usaha kita berjalan terlebih dahulu seperti itu ya. Artinya setelah ada hasil, ada BEP, kemudian ya kita harus mengembalikan secara mengangsur seperti itu ya. Betul. Periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan lah seperti itu teman-teman ya. Plafon pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A termasuk dipergunakan untuk belanja operasional paling banyak sebesar 500 juta. Ini untuk belanja operasional, misalkan kebutuhan-kebutuhan tentang belanja rak, kemudian perbaikan gudang, kemudian etalase dan lain sebagainya, ini 500 juta ya, seperti itu. Kemudian plafon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berlaku juga untuk KKMP atau KDMP yang dibentuk oleh beberapa desa atau kelurahan, seperti itu ya. Terus kriteria penerima pinjaman. Bagaimana kriteria yang diberi pinjaman oleh bank? Pertama ini berbadan hukum, pasti memiliki nomor NIK atau nomor induk koperasi, memiliki nomor rekening bank atas nama koperasi, ini sudah ya, teman-teman kemarin sudah bikin. Memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP ya atas nama koperasi, memiliki nomor induk berusaha NIB, memiliki proposal bisnis minimal memuat anggaran biaya atas belanja modal dan atau belanja operasional, tahapan pencairan pinjaman dan rencana pengembalian pinjaman. Nah, itu harus dikalkulasi dulu ya dalam proposal. Sudah ada RAB-nya, kemudian bisa kita ajukan ke banknya seperti itu. Bank dapat menambahkan kriteria penerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kriteria tersebut yang sampai F itu bisa ditambah lagi oleh pihak banknya ya, sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan seperti itu. Oke, bagian ketiga ini tata cara pengajuan pinjaman. Ketua atau pengurus KKMP KDMP menyampaikan usulan pinjaman kepada bank dengan persetujuan bupati atau wali kota atau kepala desa. Usulan pinjaman sebagaimana dimaksud ayat 1 disertai dengan proposal. Kita bikin proposal ya, rencana bisnis persetujuan bupati atau kepala desa. Kemudian berdasarkan usulan pinjaman sebagaimana ayat 1, bank melakukan penilaian ya, survei kelayakan pinjaman sesuai dengan ketentuan perbankan dengan memperhatikan plafonnya ya. Plafon pinjamannya berapa, misalkan teman-teman mengajukan berapa M, 2M, 1M atau 500 juta ya. Pinjaman untuk belanja operasional sebagaimana dalam pasal 5 ayat 2 dan besaran alokasi DAU DBH atau dana desa masing-masing kabupaten kota atau desa seperti itu. Dalam hal bank menyetujui permohonan pinjaman, bank melakukan perjanjian pinjaman dengan KKMP KDMP yang minimal memuat besaran pinjaman, tujuan pinjaman, jangka waktunya kapan, masa tenggangnya berapa, suku bunganya berapa ya, kemudian tahapan dan syarat pencairannya pinjaman, besaran angsuran pinjaman dan jatuh tempo pinjaman. Ini dilakukan perjanjian teman-teman ya, seperti itu. Besaran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A memperhatikan rata-rata besaran dana desa yang diterima oleh dana desa 3 tahun terakhir. Nah, seperti itu. Disesuaikan dengan dana desa teman-teman ya. Nah, ini karena apa? Karena sebagai jaminannya adalah dana desa teman-teman. Jadi kalau misalkan ada gagalnya koperasi, itu nanti insurannya atau asuransinya adalah sebagai asuransinya adalah dana desa. Oke. Teman-teman, jatuh tempo pinjaman sebagaimana disebut pada ayat 1 ditetapkan pada tanggal 12 tiap bulan. Untuk angsuran ini ditetapkan tiap tanggal 12 tiap bulannya harus ngangsur ya.
Dalam hal tanggal 12 sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan hari libur, maka diganti hari berikutnya. Seperti itu. Perjanjian pinjaman sebagaimana ayat 4 ditandatangani oleh pejabat pemenang, ketua KKMP atau pengurus KKMP atau KDMP ya, bupati, wali kota atau kepala desa. Seperti itu. Bank mengirimkan data perjanjian kemudian maksud ayat 4 kepada menteri melalui aplikasi yang disediakan oleh menteri paling lambat 14 hari kerja perjanjian. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, itu tadi beberapa poin-poin ya. Poin-poin yang paling penting pada ini ya. PMK nomor 49 tahun 2025 tentang bagaimana pencairan atau pengajuan dana tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi desa Merah Putih, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, teman-teman ya, seperti itu. Teman-teman jika masih bingung atau teman-teman mau butuh link atau butuh dokumen ini, teman-teman silakan diklik di link yang ada di bio ini ya. Ini sudah saya sematkan, jadi teman-teman tinggal download aja, tinggal dibaca sendiri nanti ya. Silakan dipahami. Kalau nggak paham silakan tanya-tanya kepala desa atau langsung ke perbankannya atau koordinator wilayahnya siapa ya. Di sana nanti teman-teman akan mendapatkan pencerahan yang lebih detail supaya tidak keliru ya teman-teman, seperti itu. Mungkin teman-teman sampai di situ dulu ya. Jika ada pertanyaan, masukan, saran, kritikan, jangan sungkan-sungkan untuk menulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Saya sendiri masih belajar banget, jadi ini perlu banyak dan proses, dan ini tentunya memakan waktu yang sangat banyak teman-teman ya. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama belajar karena ini adalah amanah, maka ayo kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di follow, like, dan share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.